Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Izaldi, perwakilan kelompok kedua. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu saya sendiri sebagai moderator, Abu Numi sebagai pembaca pemateri 1, Lukman Hakim sebagai pembaca pemateri kedua, Muhammad Rifki Sahar sebagai pembaca pemateri 3, Nuranggaini Septian sebagai pembaca pemateri keempat. Baiklah teman-teman sekalian, kami akan mempresentasikan diskusi kelompok kami dengan tema tentang birokrasi. Baiklah, yang pertama tentang pengertian birokrasi. Pengertian birokrasi. Secara etimologi, kita mengenal sebab biro ditambah krasi sama dengan meja ditambah kekuasaan, demo ditambah krasi sama dengan rakyat ditambah kekuasaan, tekno sama dengan krasi sama dengan cendekiawan ditambah kekuasaan, aristo ditambah krasi sama dengan bangsawan tambah kekuasaan. Pengertian birokrasi pemerintahan dalam mata kuliah ini adalah suatu organisasi pemerintahan yang terdiri dari substruktur yang memiliki hubungan satu dengan yang lain, yang memiliki fungsi, peran, dan kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan dalam rangka mencapai suatu visi, misi, tujuan, dan program yang telah ditetapkan. Dalam fungsi dan peran birokrasi meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan pelayanan publik. Yang kedua, pelaksanaan pembangunan yang berprofesional merit system. Yang ketiga, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawas kebijakan manajemen pemerintahan. Dan yang terakhir, keempat, alat pemerintah untuk melayani kepentingan abdi, masyarakat, dan negara yang netral dan bukan merupakan bagian dari kekuatan atau mesin politik. Netralitas birokrasi. Kewenangan birokrasi adalah kewenangan formal yang dimiliki dengan legitimasi produk hukum, bukan dengan legitimasi politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, nama saya Abu Numi dari kelompok 2. Di sini saya akan membaca materi tentang tujuan birokrasi. Sejalan dengan tujuan pemerintah melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintahan dan negara, melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional, menjalankan manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, preventif, antisipatif, dan reduksi, dan lain-lainnya. Materi selanjutnya, manfaat birokrasi. Manfaat birokrasi terdiri dari 3: memisahkan pemerintahan, mempercepat, mendukung, mengefektifkan, dan mengefisienkan pencapaian tujuan-tujuan pemerintah. Yang kedua, memudahkan masyarakat dan pihak yang berkepentingan untuk memperoleh layanan dan perlindungan. Yang ketiga, menjamin keberlangsungan sistem pemerintahan dan politik suatu negara. Profil birokrasi yang diharapkan. Administrator aktif bercirikan perilaku. Antara lain, memberikan informasi pada warga negara. Yang kedua, bermusyawarah dengan warga negara. Yang ketiga, belajar dari pengalaman warga negara. Yang keempat, membuat proses dan praktek administratif yang membangun atau membangun kembali kepercayaan publik dan rasa keterhubungan dengan pemerintah. Makna birokrasi pemerintahan ialah institusi pelaksanaan untuk mencapai tujuan pemerintahan, memiliki karakter berupa hierarki yang terumuskan dengan baik, adanya sistem aturan, adanya sistem prosedur, hubungan yang bersifat impersonalitas,
seleksi dan promosi atas dasar. Baiklah, dari presentasi berkaitan tentang birokrasi yang dapat kami simpulkan bahwa ialah pada intinya birokrasi ideal adalah birokrasi yang memiliki pertanggungjawaban kepada publik. Birokrasi harus mampu melayani publik dengan baik karena birokrasi merupakan alat negara di mana negara sendiri ada milik rakyat dan dibentuk oleh rakyatnya. Untuk membentuk birokrasi yang ideal ini saya tidak harus mencontohkan sistem birokrasi seperti yang ada di luar negeri. Karena birokrasi yang di luar negeri belum tentu cocok diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu birokrasi di Indonesia perlu belajar dan baik untuk menentukan sistem yang baik dan bagi negaranya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.